Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Saya awali dari sebuah quotes yang populer sekali, yaitu nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Tidak ada sesuatu yang besar, yang luar biasa akan accomplish, selesai, tuntas, beres tanpa ada pengorbanan-pengorbanan. Silahkan baca sejarah orang-orang besar yang melakukan hal-hal besar. Kemudian tolong dicermati pengorbanan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melakukan hal-hal besar itu. Pasti akan ditemukan, karena tidak ada orang bisa besar dan melakukan hal-hal besar tanpa ada perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan dalam bentuk apapun. Tidak harus capaian-capaian yang luar biasa seperti mendirikan negara, bahkan mungkin yang sekedar apalah, juara sepak bola kah, atau sekedar meraih gadis impianmu kah, atau semuanya butuh pengorbanan. Tidak ada capaian apapun yang tanpa pengorbanan. Hanya saja mungkin selama ini kita kurang menyelami aspek pengorbanan ini sehingga rasanya berjalan otomatis saja. Kurang strategis, kalau bahasa saya di depan tadi, kita mungkin kurang tahu ilmunya tentang pengorbanan ini. Makanya malam ini ayo kita belajar sehingga pengorbanan yang kita lakukan cocok, pas, tepat guna untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Bahwa manusia harus mengusahakan, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus, tidak mau sedikit berkorban. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan kalau dalam Islam. Oke, jadi korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Oke, nah ini saya bawa 3 peribahasa sekaligus. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi
Nggak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe, ada keinginannya. Jadi there is no freelance, itu ndak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi ndak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang tok, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe itu. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Jadi ya butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, jerbasuki mawa beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja, tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini, karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja wong mau ndak mau ya harus kita jalani, diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki mawa beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point, karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira, katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu, kalau kita kerjanya 8 jam sehari, seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk jadi ahli. Oh, ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru baca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi, dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4-5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya, baru pantes lah kalau disebut ahli. Oke, ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman
analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas ini kan setiap orang beda-beda, mungkin ada yang lebih lambat karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup.